Ya, baik, selamat pagi buat peserta didik kami kelas 11 IPS. Nah, saat ini saya akan menjelaskan kepada anak didik, kepada semua peserta kelas tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, kenapa dia harus maritim? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kalian pahami. Kita adalah negara besar, ya. Kita adalah negara besar dan kita itu memiliki luas wilayah laut yang begitu banyak, ya. Kita memiliki 5 pulau besar dan kita memiliki luas perairan yang begitu luas. Nah, mungkin pernah kalian mendengar lagu tentang Nenekku Seorang Pelaut. Itu sebenarnya menjelaskan tentang bahwa dalam konteks Indonesia, kita tidak bisa terlepas dari sejarah kelautannya, ya, sejarah kelautannya. Karena berbicara tentang maritim khususnya, itu adalah berbicara tentang perairan atau laut. Nah, di sini akan saya tampilkan kerajaan-kerajaan yang bersifat maritim yang ada di Indonesia pada masa Hindu-Buddha, ya, pada masa Hindu-Buddha. Tapi mengulas sedikit ke belakang, saya pertama telah mengirimkan video tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke wilayah Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskannya. Itu sudah saya sampaikan. Dan saat ini kita ingin mengetahui kerajaan-kerajaan apa sih sebenarnya yang ada di Indonesia yang dia bercorak Hindu dan juga bercorak Buddha. Itu dia. Langsung saja. Nah, ini sama seperti video yang pertama, proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui kontak perdagangan. Ingat, melalui kontak perdagangan. Pada awalnya, orang India bersikap aktif dalam perdagangan tersebut. Hal ini menurut Claudius Ptolemaeus, orang Yunani, didorong oleh kekayaan Indonesia akan emas, perak, cengkeh, lada yang menarik para pedagang mancanegara. Hubungan perdagangan ini telah berlangsung sejak sekitar abad ke-5 Masehi. Abad ke-5 Masehi, khusus mengenai penyebaran Hinduisme sebagai agama dijelaskan melalui banyak teori. Inilah yang saya jelaskan kemarin. Ada teori Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, teori arus balik. Ada di sini teori nasional, itu adalah teori tentang dari sudut pandang ke-Indonesiaannya. Tapi yang pasti, masuknya kebudayaan baru ke Indonesia itu tidak terlepas dari sebuah kontak perdagangan. Karena apa? Ingat, itu adalah karena kebutuhan akan emas, perak, cengkeh, dan lada. Karena pada masa lalu inilah barang-barang yang paling berharga, ya, cengkeh, lada, emas, dan perak. Ini adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh orang pada masa itu. Nah, kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ada banyak kerajaan. Ada yang namanya Kerajaan Singasari, ada yang namanya Kerajaan Majapahit, ada yang namanya Kerajaan Mataram, Kerajaan Sunda, Kerajaan Bali, Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara, Kerajaan Medan Kumulun, Kerajaan Olim. Ini semua adalah kerajaan-kerajaan yang ada berkembang setelah masuknya pengaruh kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Nah, pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang kebudayaan berbarengan dengan datangnya pengaruh dalam bidang agama itu sendiri. Pengaruh tersebut dapat berwujud fisik dan non-fisik. Hasil kebudayaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia berwujud fisik, diantaranya
arca, diantaranya arca, patung, candi, atau sering dikatakan sebagai kuil, makara, istana, kitab, stupa, tugu, prasasti, lempengan, tembaga, senjata, dan lain-lain. Itu adalah sebuah peninggalan, ya, peninggalan hasil kebudayaan yang bersifat non fisik. Diantaranya adalah bahasa, upacara keagamaan, seni tari, dan karya sastra. Itu adalah peninggalan daripada kebudayaan Hindu-Buddha itu sendiri. Kebudayaan merupakan wujud dari peradaban manusia, ya. Kebudayaan merupakan wujud, ya. Kebudayaan merupakan wujud, artinya hasil nyata konkret yang bisa dilihat oleh mata sebagai hasil akal budi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik primer, sekunder, dan tersier. Wujud kebudayaan ini cukup beragam, mencakup wilayah, bahasa, adat istiadat, seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan setiap kebudayaan yang lebih maju pasti mendominasi kebudayaan yang berada di bawahnya. Begitu pula kebudayaan India yang dengan mudah diterima masyarakat. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini ada dua bagan tentang kerajaan tradisional di Indonesia atau kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim, ya. Ada dia agama Hindu dan Buddha. Ada nanti materi selanjutnya pengaruh agama kebudayaan Islam. Kenapa kedua ini kita pelajari? Karena ini tidak terlepas dari sejarah kita, Indonesia. Pertama adalah kebudayaan Hindu-Buddha, karena memang ini yang pertama masuk, mempengaruhi kehidupan Nusantara. Kebudayaan Islam masuk kemudian. Nah, kebudayaan Hindu-Buddha mengakibatkan terbentuknya kerajaan-kerajaan. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang kerajaan-kerajaan yang ada. Cuman kan di sini ada Hindu dan Buddha. Nah, kira-kira mana ini yang Hindu, mana ini yang Buddha? Kan itu pertanyaan. Nah, kerajaan-kerajaan Buddha itu adalah meliputi kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram. Kedua kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu itu adalah kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit. Inilah kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha yang bercorak Hindu. Dari sinilah nanti muncul hasil-hasil kebudayaan, candi, banyak candi nanti yang akan dihasilkan yang bisa kita lihat sekarang. Mungkin ada beberapa di antara kalian udah pernah ke Jogja misalnya, manalah yang mungkin pernah kalian melihat candi. Yang pasti yang harus kalian pahami adalah bahwa kerajaan Buddha meliputi kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram. Kerajaan yang bercorak Hindu adalah Kutai, Tarumanegara, Kediri, dan Singasari. Nah, dan untuk agama kebudayaan Islam itu kemudian nanti akan saya sampaikan. Pasti kalian paham dulu tentang kerajaan-kerajaan ini. Tadi penjelasannya lebih teoritis. Ini saya tampilkan gambar-gambar yang mungkin akan lebih menarik kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha tadi. Tadi sudah disampaikan tentang kerajaan Kutai. Di sini akan saya jelaskan. Kerajaan Kutai itu ada sekitar tahun 400 Masehi. Coba bayangkan, kapan lihat ya? Pokoknya pakai imajinasinya ya. Belajar sejarah itu kita harus imajinasi. Kalau enggak, gelap lah. Nah, letaknya itu di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam. Sumber sejarahnya ditemukannya prasasti Yupa. Nama raja-raja yang ada di situ adalah ada Kudungga, Aswawarman,
Mula Warman. Nah, itu nama raja-raja yang terkenal di sana. Ada banyak, tapi itulah yang terkenal. Ini yang sering muncul, yang pernah sebagai tokoh lah di dalam kerajaan Kutai tersebut. Nah, corak kerajaan ini adalah Indusiwa. Ekonominya adalah perdagangan maritim. Kenapa maritim? Karena itu tadi, seperti yang saya bilang di awal, semua kerajaan-kerajaan yang pernah masuk ke wilayah Indonesia Nusantara dulu itu tidak pernah lepas dari perairan laut. Makanya kita kenal sebagai negara maritim, juga sebagai negara agraris sebenarnya. Nah, kehidupan sosialnya, rakyat telah mengenal sistem perdagangan yang baik. Nah, ini dipengaruhi karena memang daerah Kutai itu adalah daerah yang di pinggiran sungai, ya. Dan dulu jalur transportasi itu adalah melalui sungai. Orang datang ke pelabuhan masuk melalui jalur-jalur sungai. Nah, tapi dalam perjalanannya Kutai ini hancur, kalah bersaing dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, ada pertanyaan di sini. Apa itu Asmaweda? Yang kedua, apa itu salah satu yupa yang ada di Kutai? Itu menjadi tugas buat kalian, sembari kalian catat nanti ini. Nah, kira-kira lokasi daripada kerajaan Kutai. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita itu adalah negara maritim. Kalau ini Kalimantan, paslah di sini dia. Kan ini jalur sungai dari laut. Jadi orang berdagang di sini. Kapal-kapal kecil akan masuk ke daerah sungai. Dan ketika mereka melakukan perjalanan ke sini, tentunya jangan kamu bayangkan pergi hari ini pulang besok, enggak. Tapi mereka pergi akan menetap lama, dan proses penetapan lamanya itulah di situ mereka membangun bangunan yang kita kenal sebagai candi, membuat prasasti dan lain sebagainya. Jadi dalam kurun waktu yang lama sebenarnya. Jadi jangan bayangkan PP ya, pulang pergi. Peninggalannya. Kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kira-kira tahun 450 Masehi. Bayangkan ya, imajinasikan 450 Masehi. Letaknya di Jawa Barat, di tepi sungai Citarum. Sumber sejarah adalah berita dari Fahien. Ditemukan 7 buah prasasti. Nama rajanya Purnawarman. Ada banyak, tapi inilah yang terkenal. Corak kerajaannya adalah Hindu. Ekonominya perkebunan agraris. Kenapa? Karena dia di wilayah Jawa Barat, di tepi Sungai Citarum. Jadi aktivitas perekonomiannya adalah aktivitas perekonomian di darat, yaitu aktivitas perkebunan. Kehidupan sosialnya, rakyat telah teratur dan mengenal sistem perkebunan yang baik. Nah, tapi tetap juga kerajaan ini hancur, kalah bersaing dengan kerajaan Sriwijaya. Wah, ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan Sriwijaya ini? Kok bisa dua kerajaan bisa kalah liwat? Nah, sini juga ada pertanyaan. Jadi ada 2 tadi, tambah ini 3. Sebutkan 7 buah prasasti Tarumanegara dan daerah ditemukannya. Ah, kamu harus cari tahu nanti itu ya. Daerah Citarum tersebut. Kalau kalian lihat peta Jawa itu kan memanjang tuh. Nah, dia di sini. Ya. Prasasti-prasastinya adalah Citarum, Muarakinten, Kebun Kopi, Jambu, Cidahiang, Tugu. Nah, itu kerajaan Tarumanegara. Contoh-contoh peninggalannya juga ini juga menjadi contoh peninggalannya. Ini yang disebut sebagai yang ketiga adalah kerajaan Holing.
Tadi ingat kalian ya, di awal tadi saya sampaikan Holing ini juga sudah, ini pengulangannya, penjelasan lebih jelasnya, tahun 665 Masehi di Jepara, Jawa Tengah. Sumber sejarah yang menjadi acuannya adalah berita dari seorang Cina yang bernama Xing. Nama rajanya Ratu Sima. Corak kerajaannya adalah Hindu, ekonominya perdagangan maritim. Kehidupan sosialnya rakyat teratur karena dipimpin raja yang sangat adil. Kehancurannya tetap hancur kala bersaing dengan kerajaan Sriwijaya. Banyak juga yang hancurkan Sriwijayanya. Main bola dia. FC lawan Persib Bandung. Itu contoh lah. Tapi yang pasti ini adalah sejarah yang menjelaskan tentang banyak kerajaan dikalahkan oleh Sriwijaya. Nah, di sini ada juga pertanyaan, bagaimana bukti adilnya seorang Ratu Sima? Nanti kamu cari tahu siapa itu Ratu Sima. Apa bukti adilnya seorang Ratu Sima dalam kerajaan Holing? Nah, selanjutnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha, tapi yang ada di Sumatera dan Jawa Tengah. Nah, kalau di Sumatera apa kira-kira? Ini harus kita lihat. Ada Melayu. Kira-kira 671 Masehi. Letaknya di daerah Jambi di tepi sungai Batanghari. Sumber sejarah berita dari Cina yaitu Xing. Nama rajanya Aditya Warman. Corak kerajaan Buddha, ekonomi perdagangan maritim. Kehancurannya kala bersaing dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini ada pertanyaan juga tentang Melayu. Bagaimana proses penyatuan kerajaan Melayu dengan kerajaan Sriwijaya? Nanti kamu cari tahu dari internet juga ada. Bagaimana penyatuan kerajaan Melayu? Karena dalam sejarahnya bahwa kerajaan Sriwijaya menginvasi kerajaan Melayu. Ya. Nah, bagaimana kalau dikatakan menginvasi, memperluas wilayahnya. Nah, di sini ditanya bagaimana proses penyatuan kerajaan Melayu dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini yang ada di Sumatera, Pulau Sumatera tepatnya. Ini tahun 648 Masehi. Letaknya di Palembang, di tepi Sungai Musi. Sumber sejarah yang menjelaskan tentang Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya adalah berita dari Arab, Zabak Zribusa, dari Cina Celipose, dari India, dan ditemukannya 7 buah prasasti. Nama raja yang terkenal adalah Dapuntahyang, bala putra dewa yang dianggap sebagai orang yang mencapai kejayaan, Sangkrama Wijaya Tunggawarman. Corak kerajaan adalah Buddha, ekonomi perdagangan adalah inilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehancuran dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Ada 3 faktor secara garis besar yang membuat kerajaan Sriwijaya itu hancur. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya kalah bersaing dari kerajaan Siam. Kerajaan Siam ini adalah kerajaan yang ada di Thailand yang kita kenal sekarang. Yang kedua, adanya serangan dari kerajaan Chola dari India terjadi pada 1024 Masehi. Dan yang ketiga, ekspedisi Pamalayu dari Kartanegara, Singasari pada tahun 1205. Nah, dalam proses runutan waktu inilah yang membuat kerajaan Sriwijaya semakin hancur. Nah, itulah proses atau bahkan yang bisa saya sampaikan alasan daripada kehancuran kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Dan di sini ada 2 pertanyaan. Sebutkan 7 prasasti kerajaan Sriwijaya. Kedua, jelaskan hubungan luar negeri kerajaan Sriwijaya.
Sini ada pertanyaan, apa itu Asmaweda? Apa itu salah satu yupa yang ada di Kutai? Nah, yang selanjutnya, ketiga, sebutkan 7 buah prasasti Tarumanegara dan daerah ditemukannya. Nah, selanjutnya, bagaimana bukti adilnya seorang Ratu Sima? Itu nanti kalian cari. Lalu bagaimana proses penyatuan kerajaan Melayu dengan kerajaan Sriwijaya? Oke, dan sebutkan 7 prasasti kerajaan Sriwijaya. Jelaskan hubungan luar negeri kerajaan Sriwijaya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Setiap apa yang sudah saya sampaikan ini video yang kedua ya. Kalian pahami dan kalian catat. Ingat, jangan karena kita di rumah masing-masing kita tidak membeli catatan baru. Untuk ini harus dicatat ya, setiap materi-materi yang saya sampaikan, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian akan kerjakan dan saya akan tunggu dalam 2 kali 24 jam. Kirim nanti kepada saya dalam bentuk foto secara chat personal. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan selamat pagi.